teman-teman semuanya, kita sudah pelajari terkait dengan materi pecahan ya, ada penjumlahan, pengurangan, dan di video kali ini aku akan bahas terkait dengan pecahan tapi lebih sifatnya perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini teman-teman harus tahu dulu ternyata ada formula-formula yang berbeda dengan penyelesaian di bidang penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk perkalian ataupun pembagian ini memang memiliki trik khusus yang harus teman-teman pahami. Untuk itu stay tune terus dan ini dia penjelasannya. Halo semuanya, jadi di hari ini kita kembali lagi untuk membahas tentang pecahan. Tapi kalau di hari ini kita bahasnya itu pecahan dengan perkalian atau pembagian. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, untuk hari ini, untuk di sesi kali ini, perkalian dan pembagian itu pasti beda ya teman-teman. Jadi ingat, antara perkalian dan pembagian pecahan itu memiliki formula yang berbeda daripada pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita langsung aja bahas gimana sih contohnya. Jadi katakanlah misal seperti ini. Ini untuk perkalian dulu ya. 1/2 kali 3/3 misal ya. Oke, nah kalau perkalian itu teman-teman, pecahan dengan penyelesaian perkalian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu jika angkanya berbeda. Nah, tapi kalau perkalian, dia sifatnya bisa langsung dikerjakan. Jadi pembilang bisa langsung untuk dikali pembilang, dan penyebut bisa langsung untuk dikali sesama penyebut. Jadi untuk soal seperti ini langsung saja kita kerjakan, jadinya 1 kali 3 sama dengan 3 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian karena 3/6 ini masih bisa disederhanakan atau masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka kita langsung sederhanakan aja ya. 3 bagi berapa, 3 bagi berapa mendapatkan hasil terkecil, dan juga 6 bagi berapa mendapatkan hasil terkecil. Ingat, angka yang harus dibagi harus sama ya. Jadi 3 ini bisa dibagi 3 ya kan, kemudian 6 bisa dibagi 3 juga. Nah, jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, ini adalah rumus paling basic ataupun paling dasar yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Tapi ternyata ada cara yang cepatnya nih teman-teman. Caranya bagaimana? 1/2 kali 3/3. Nah teman-teman, khusus untuk perkalian ya teman-teman, kalau misalnya pembilang dan penyebut ada angka yang sama, itu bisa langsung dicoret aja. Kenapa bisa dicoret? Kalau bisa dicoret artinya dia bisa dibagikan dengan angka yang sama. Kita contohkan seperti ini. Pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 3. Maka kalau sesama angka seperti ini bisa langsung saja dibagi. 3 bagi 3 berarti 1. 3 bagi 3 berarti 1. Maka langsung saja dikalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Ini adalah cara paling simpelnya. Oke, gimana kalau bentuk soal yang lain? Kita contohkan lagi ya. Bentuk soal yang lain misalnya 5/7 kali 10/5. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ada angka yang sama. Angka yang sama di sini adalah 5 dan 5. Meskipun posisinya ataupun letaknya tidak seperti 3/3,
atau bisa dibilang istilahnya adalah letaknya diagonal seperti ini. Ini juga bisa dicoret ya. Jadi 5/5 sama dengan 1, 5/5 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya langsung dicoret seperti ini kan lebih gampang ya untuk menyelesaikannya. Langsung saja kita kalikan 1 kali dengan 10 sama dengan 10, sedangkan 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, apakah angka ini bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah langsung dibagi saja. 10 dibagi 7. 10 dibagi 7 artinya angka 10 ini lebih besar kan daripada 7. Nah, otomatis dalam angka 10 ini ada angka 7-nya. Jadi, angka 7-nya bisa kita keluarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, 10 ini kan 7 ditambah 3. Maka di sini kita bisa langsung ambil si angka 7 ini. Nah, 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya. Kemudian ada sisa si 3 ini. Nah, 3 langsung kita pindahkan menjadi pembilang 3/7. Maka jawabannya adalah 1/3/7. Jadi nanti kalau misalkan di pilihan gandanya ada jawaban 10/7, itu udah bener ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada jawaban 10/7, bisa jadi jawabannya adalah yang lebih disederhanakan lagi. Oke, itu dia untuk yang perkalian. Sekarang kita akan masuk ke pembagian pecahan. Nah, masuk ke bagian pemecahan ini juga berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya teman-teman, tapi dia agak lebih mirip dengan perkalian pecahan. Nah, bagaimana sih prosesnya? Seperti ini teman-teman. Kita contohkan soalnya, misal 10/2 dibagi 2/5. Nah, kalau di di bagian perkalian pecahan, kalau ada angka yang sama atau angka yang bisa dibagi, itu kan bisa langsung dicoret-coret ya. Tapi kalau pembagian tidak semudah itu teman-teman. Jadi ada yang namanya sistem pembalikan. Nah, untuk pembagian pecahan, tanda bagi ini harus diganti dulu menjadi tanda kali. Seperti ini teman-teman. 10/2 dikali 5/2. Ingat ya teman-teman, di sini harus kita ketahui kalau pembagian pecahan, tanda bagi ini akan diganti menjadi kali. Dan posisi pecahan di ruas sebelahnya ya, yang di sebelah kanan itu harus diganti. Jadi penyebutnya akan menjadi pembilang dan pembilang akan menjadi penyebut. Jadi posisinya berubah ya teman-teman. Nah, kalau sudah berubah seperti ini baru kita bisa mengerjakannya. Oke, kita akan lihat untuk soal seperti ini. Ada 10/2 kali 5/2. Nah, kira-kira angka berapa aja sih yang bisa dicoret atau yang bisa dibagi ya, pembilang dan penyebutnya? Kalau 10 dan 2 apakah bisa dibagi teman-teman? Ya, sebetulnya bisa ya. Jadi 10 sama angka 2 ini bisa dibagi. Bagi berapa? 2 sama-sama dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 1. Dan 10 juga dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 5. Oke. Kemudian apakah selanjutnya masih ada angka yang sama? Ada ya teman-teman, ada angka 5. Tapi posisi keduanya adalah sebagai pembilang sehingga tidak bisa dicoret. Yang bisa dicoret hanya posisi sebagai pembilang dan penyebut saja. Kalau angkanya sama dan dua-duanya sebagai pembilang, itu tidak bisa dicoret. Kemudian 5 dan 2 apakah bisa dibagi? Kira-kira angka berapa yang bisa dibagi oleh 2 dan juga bisa dibagi oleh 5?
Sepertinya tidak ada ya teman-teman, karena kalau 2 bagi 2 sama dengan 1, sedangkan 5 bagi 2 kan tidak ada di perkalian 2 ya. Oke, kalau begitu kita langsung kalikan saja. 5 kali 5 sama dengan 25. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tentu saja ini bisa ya. Jadi 25 dibagi 2. Kita tahu bahwa perkalian 2 itu semua angka genap bisa dibagi dengan 2. Oke, kita akan cari secara simple. 25 dibagi dengan 2. Nah, kalau pembagian itu harus dibagi satu angka dulu ya. Jadi di angka 25 ini, angka pertama yang harus kita seleksi terlebih dahulu. 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka 2 dikurang 2, 0. Terus angka 5-nya ini diturunkan. Jadinya 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita harus cari angka yang sekiranya kalau dikali 2 hasilnya tidak melebihi dari 5 ini. Jadi datanglah si angka 2. Oke, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, 1 ini kita akan bawa dia sebagai pembilang dan 2 ini akan kita bawa sebagai penyebut. Maka hasilnya adalah 12 1/2. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham sampai di sini? Nah, ini adalah basic yang harus teman-teman ketahui sebelum kita masuk ke pembelajaran ataupun ke soal-soal yang sifatnya HOTS. Kapan soal-soalnya akan saya berikan nanti ya, kalau kita sudah mempelajari semuanya secara bertahap.